Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali di dalam program Sapaan Gembala dengan saya Penatua Kristian dari GKI Hasim. Dan pada saat ini saya akan berbagi tentang sebuah buku yang kalau boleh saya katakan cukup berdampak gitu bagi saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku yang ingin saya bahas adalah Blue Ocean Strategy. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak begitu banyak yang tahu tentang buku ini, dan yang mungkin tahu tentang buku ini bertanya-tanya kenapa saya angkat buku itu di dalam Sapaan Gembala saya pada hari ini. Kurang lebih kalau boleh saya ceritakan isi bukunya, buku ini adalah sebuah buku yang mengajarkan tentang hukum ekonomi justru. Ini bukan buku rohani, bukan buku spiritual, tapi buku yang menggambarkan atau mengajarkan cara-cara bagaimana sih caranya menjadi sebuah perusahaan yang sukses. Dan buku tersebut menggambarkan pengalaman dari beberapa perusahaan. Inti dari buku tersebut adalah kalau kamu ingin perusahaan kamu sukses, buatlah sesuatu yang unik, yang berbeda dari yang sudah ada, yang selama ini kamu jumpai. Ya, misalnya buku itu memberikan contoh tentang produk Coca-Cola dengan Pepsi yang mungkin saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian kenal. Kalau kita mengingat minuman fresh drink, mungkin yang langsung terlintas Coca-Cola. Kenapa? Karena perusahaan itu, brand itu sudah sangat kuat. Pepsi punya impian ingin mengalahkan Coca-Cola dan mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk. Tapi ternyata sampai sekarang Coca-Cola walaupun mungkin tidak terlalu banyak iklan dan semuanya tetap menjadi pemenangnya. Kenapa? Karena itu adalah keunikan mereka terlebih dahulu. Sekali lagi, kenapa saya angkat tentang ini di dalam gereja gitu, di dalam Sapaan Gembala saya yang harusnya membahas tentang Alkitab, membawakan hal-hal yang spiritual, bukannya tentang bagaimana agar perusahaan itu bisa sukses. Karena saya melihat dari buku tersebut, saya berefleksi bahwa hal tersebut pun bisa kita implementasikan di dalam pelayanan di dalam gereja kita. Di dalam era serba digital pada saat ini, semua gereja bersama-sama saling berbagi pelayanan digital. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara sekalian selain mengikuti program Sapaan Gembala di GKI Hasim, tentu pernah mendengar atau bahkan secara rutin mengikuti program-program Sapaan Gembala dari GKI yang lainnya. Misalnya yang dari YKB kalau tidak salah, dari gereja-gereja yang lain, banyak sekali. Rasanya hampir semua gereja yang punya channel ada. Kenapa kita tidak mencoba berpikir untuk melakukan sebuah pelayanan-pelayanan yang berbeda? Kenapa? Karena pada saat ini saya menghayati kita sebagai kesatuan gereja sedang diuji. Bagaimana kita di dalam keunikan gereja kita masing-masing, kita memberikan sebuah karya yang unik juga kepada tidak hanya jemaat kita, tetapi jemaat dari gereja GKI yang lain. Saya ingin mengutip dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita sebagai gereja, majelis jemaat, pendeta punya tugas untuk terus melayani jemaat kita dengan keunikan yang kita miliki. Saya menghayati tidak ada gunanya dan bahkan tidak baik bagi kita kalau di dalam pelayanan yang serba terbuka, serba digital ini kita kemudian berlomba-lomba satu dengan yang lain, mencari domba kalau istilahnya, bukan.
Kenapa? Karena kita sebagai GKI kita menghayati bahwa kita adalah gereja yang satu, kita adalah bagian dari GKI yang lain juga. Oleh karena itu mari kita coba memikirkan mengenai hal-hal apa yang bisa kita lakukan secara unik di dalam pelayanan gereja kita. GKI Kasim misalnya saya ingin memperkenalkan tentang program-program baca dan doa Alkitab harian. Di sisi lain kita juga GKI Kasim memiliki program sapaan jemaat, karena saya pribadi menghayati bahwa kita yang bisa melayani, yang bisa menyapa satu dengan yang lain bukan hanya pendeta, bukan hanya pengerja, tetapi juga jemaat dan aktivis. Oleh karena itu saya mengajak beberapa jemaat untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang unik mengenai keahlian-keahlian mereka, sehingga kira kita dapat terus berbagi berkat bahkan di saat kita tidak bisa berkumpul pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin secara khusus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian buat yang terpanggil membawakan sesuatu. Misalnya entah Bapak Ibu adalah paduan suara vokal grup yang ingin berbagi nyanyian Bapak Ibu saudara sekalian, atau bagi yang memiliki talenta untuk membaca puisi, ingin berbagi pengalaman-pengalaman reflektifnya selama masa-masa pandemi ini, silakan. Nanti kami dari GKI Kasim akan coba masukkan di dalam program-program kami yang selanjutnya. Karena saya yakin kita semua dipanggil untuk berkarya, untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Bahkan pada saat-saat ketika kita tidak bisa berkumpul secara fisik satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus melayani pada masa ini. Amin.